Baik, kepada Bapak Imanto dipersilakan untuk mengajar pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Pak. Oke. Oke, selamat malam. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Imanto Ketaran. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi di Bandung, Universitas Parahyangan Bandung. Jurusan saya dulu di manajemen. Ya. Kemudian saya sekarang berumur 51 tahun, sudah cukup tua. Bagi saudara-saudara yang masih muda-muda ini, yang saya lihat Pak Hadir pada saat ini, ya Tuhan punya satu rencana yang baik. Tuhan suatu punya rencana yang luar biasa buat kita semua, terutama buat saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian yang boleh mengikuti mata kuliah pada hari ini. Nah, itu saya menikah, punya 2 orang anak, ya, anak laki-laki dua-duanya, dan sekarang saya ditunjuk sebagai Bendahara Umum Gereja Kristen Kudus Indonesia. Ya, tugas saya selain menyusun laporan keuangan, juga bertanggung jawab untuk penyusunan materi-materi yang harus diperlukan untuk gereja-gereja lokal pada saat ini, khususnya dalam bidang manajemen dan finansial. Kemudian saya bekerja sebagai dalam dunia nyatanya istilahnya ya, selain saya melayani Tuhan, saya bekerja sebagai tax consultant, sebagai juga audit consultant, dan juga saya mengajar juga, bukan mengajar ya, sebagai konsultan di bidang finance untuk perusahaan-perusahaan. Jadi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan memberkati keluarga kami di Bandung, sungguh sangat luar biasa melalui perusahaan-perusahaan yang boleh kami layani, ya, yang kami boleh bantu dalam sisi accounting, dalam sisi pencatatan, dalam sisi tax, perizinan, juga financial planning, seperti itu. Baik, tentunya kita akan mulai sebentar lagi. Kita akan memulai dengan satu hal. Jadi setiap saudara yang hadir pada hari ini, saya tidak sembarangan cuman pengen ikut. Ya, saya percaya bukan kebetulan kita ketemu. Saya juga percaya kita bukan punya kesamaan. Saya percaya kita bukan punya misi yang sama, tetapi dari segala macam misi yang sama, dari segala macam tujuan yang sama, dari segala macam visi yang sama, tapi satu panggilan. Satu panggilan, yaitu kita mau ikut apa yang Tuhan panggil untuk kita menjadi apa. Ada yang nanti dipanggil jadi pelayan Tuhan, ada yang dipanggil jadi pengusaha, ada yang dipanggil menjadi pendeta, ada yang dipanggil menjadi istri pendeta, ada yang dipanggil menjadi segala macam, bahkan kepada pelayanan anak-anak, banyak sekali. Ya, tapi kita akan mencontoh satu tokoh, ya, di mana pada malam hari ini kita akan belajar banyak dari dia. Tentunya kita semua tahu siapa Bapak orang beriman. Ada yang bisa jawab? Pasti ada. Saya yakin Abraham. Benar? Nah, Abraham ini adalah sebuah contoh daripada Bapak orang beriman yang kita yakini, yang kita sebut sebagai Bapak orang beriman. Kenapa sih dia yang dipanggil? Ya, seorang Abraham ini bukan seorang yang biasa-biasa. Seorang yang luar biasa, bukan seorang yang bodoh juga, bukan seorang yang tidak punya pendidikan, tetapi seorang yang luar biasa. Nanti kalau saya di WhatsApp saya ya, atau Beatrix ya. Beatrix bisa tampilkan nanti Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ya. Nanti nggak usah dibaca sekarang, nanti kalian baca Kejadian 12 1 ayat 9. Abraham ketika itu dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan, singkat kata demikian. Abraham, ya Tuhan, saya akan tunjukkan sebuah tempat kepada kamu yang tidak akan saya sebutkan. Aku akan membuat keturunanmu
seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai, dan aku akan membuat engkau sangat diberkati, dan orang-orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang-orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Seperti itu janji Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menyebut kemana. Ya, tidak pernah menyebut destinasinya dia itu apa. Ya, pertama, ketika kita membaca ini, mungkin kita bingung. Mau aja disuruh pergi. Kemudian Abraham ini posisinya bukan orang miskin ya. Posisinya adalah seorang yang kaya. Ya, punya istri cantik, Sarah. Ya, dia punya banyak sekali harta. Dia punya banyak sekali kambing domba. Dia punya banyak sekali budak-budak, pelayan, segala macam. Tapi dia mau dibawa Tuhan ke tempat yang nggak jelas. Nah, kalau orang sekarang, kalau kalian juga kalau dibawa jalan sama orang tentunya nanya, kita ini mau kemana? Ya, kita ini mau punya satu tujuan tuh kemana? Tapi kadangkala kita juga sama. Dipanggil Tuhan, kadang-kadang punya situasi yang unik. Ya, sekarang posisi saya sedang enak, kenapa saya harus pergi lagi? Sekarang mungkin beberapa di antara kita semua ya masih galau mungkin. Ya, galau itu ya mungkin galau macam-macam ya. Galau daripada situasi ekonomi, galau situasi pernikahan, situasi perjodohan, galau dari situasi pelayanan, galau segala macam. Ya. Posisinya nanti mungkin ada yang protes. Abraham kan kaya. Ya, dia dipanggil Tuhan untuk pergi, ya pergi aja, modalnya banyak. Ya. Dari sisi modalnya banyak, dari sisi kambing dombanya banyak, dia tidak akan kelaparan. Nah, kalau saya, mungkin kita berpikir seperti itu. Kalau saya tidak punya apa-apa. Tapi saya mendengar dengan jelas bahwa Tuhan memanggil saya untuk berbuat sesuatu. Saya mendengar jelas bahwa saya diminta untuk pergi. Kalau di saudara di sini mungkin ada yang dari, saya terkejut, ada yang dari Rusia ya, luar biasa. Ada yang di Kabanjahe, luar biasa. Mungkin yang di Kabanjahe berpikir, ya aku sih cukup sampai ke 3 Panah aja lah. Barangkali seperti itu. Ya. Atau aku sih cukup sampai ke Medan sajalah. Atau aku sih cukup sampai ke mungkin Jakarta aja lah. Ya sampai Jakarta aku pulang lagi, itu pun sudah sangat takut aku gitu, seperti itu. Tetapi orang yang sudah berada di Rusia, ya ternyata Rusia itu menyenangkan. Mungkin waktu pertama kali pergi berangkat. Ternyata sekarang lagi sedang berperang ya. Mungkin sekarang situasinya aneh. Ya, tapi segala macam situasi yang terjadi pun, ya ingat loh, Tuhan memanggil kita. Yang namanya memanggil, ya calling, ya the calling yang saya tuliskan adalah the calling. Ya ketika Tuhan memanggil kita punya tujuan, cuman dia mungkin belum reveal tujuannya apa. Tetapi dia hanya menunjukkan kepada Abraham. Abraham cuma dibilangin bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, dan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Ya, dan seperti debu pasir banyaknya, tidak terhitung. Ya, saya berpikir, mungkin kita juga berpikir, kalau seseorang dari kita dipanggil seperti misi daripada GKKI sekarang ini adalah 1000 gereja lokal. Mungkin berpikir, gimana cara melakukannya? Saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya sekian, saya cuma punya ilmu yang sekian, relasi saya cuma sekian. Tapi yang Tuhan minta pertama adalah ketaatan. Ya, ketaatan. Jadi Abraham ya tidak ditulis tidak dengan berat hati harus meninggalkan kampung halamannya. Enggak. Dia tetap pergi. Nah, ketika dia pergi, ya dia bawa semuanya. Ya menjelajah. Ya menjelajah ke negeri, ke sebuah negeri. Nah, kalian saya harap ya story of Abraham ini, ya cerita tentang Abraham ini kalian nanti di dalam saat teduh kalian, di dalam kalian membaca secara pribadi, kalian baca baik-baik ya tentang Abraham pertama kali dipanggil. Ya, dia tidak peduli ya harus menuju kemana.
Ya, dia tidak peduli ditunjukkan kemana. Ya, dan dia hanya berjalan. Dan ketika berjalan juga, tantangan itu banyak. Tantangan yang terbesar mungkin kalau sekarang dari istrinya. Ya, dari istrinya. Mungkin dari anak buahnya. Pak, kita mau kemana? Dia nggak bisa jawab. Ya, mungkin saudara punya misi. Saya ingin menjadi seorang pengkhotbah. Atau saya ingin menjadi seorang penginjil. Ya, terus saya nanya, atau saudara, orang tua saudara yang bertanya, mau menginjil kemana? Tentunya kalau saudara belum tahu, ya jawab dengan jujur pastinya, ya belum tahu. Nah, ketika dibilang belum tahu itu, tentunya ada challenge di situ. Ada kegoyangan di situ ya, goyang juga iman, goyang juga pendirian ya. Maksud saya goyang iman, goyang pendirian, alamak. Nanti aku dibilangnya tukang bohong atau aku dibilangnya orang stres. Ya, nggak tahu mau pergi kemana tapi ikut-ikutan sekolah ini. Nggak tahu mau jadi apa tapi ikut-ikutan pelajaran ini. Ya, mungkin digoyang sedikit seperti itu. Tapi Abraham, namanya juga bapak orang beriman, mempunyai keyakinan yang teguh bahwa this is the calling, atau inilah panggilan itu. Nah, saudara-saudara, saya yakin ketika mengikuti pelajaran yang sudah dimulai sejak lama ini, dalam bahasa Inggris, you're gonna have to be sure. Artinya saudara pasti sudah yakin, ya, bahwa mengikuti ini ada suatu tujuan yang saudara mungkin tidak tahu, tapi mungkin juga masih ragu apa sih yang akan saya capai. Ya, tentu pencapaian itu ingin segera dinyatakan, ingin segera artinya ingin segera terlihat, ya, walaupun banyak tantangan. Tapi ya, ketika ada tantangan itu mungkin bisa saudara lihat dalam kita refleksi diri. Ketika kita melihat tantangan yang ada, saya kasih contoh, kalau saya dulu ketika saya pertama kuliah, saya kuliah dulu berangkat ke Amerika Serikat, ya. Di Amerika Serikat saya kuliah istilahnya harus sambil bekerja. Harus sambil bekerja karena orang tua dari rumah hanya membiayai uang kuliahnya saja. Biaya hidup dia bilang sama saya cari sendiri. Padahal ketika itu di Amerika saya tidak punya working permit, tidak bisa bekerja, dilarang untuk bekerja. Alhasil di ujung perjalanan kuliah istilahnya, saya pendekin short story-nya, ya, saya ada yang melaporkan saya ke Ditjen Imigrasi dan akhirnya saya masuk penjara, ya, a couple of days di situ masuk penjara dan kemudian harus dipakai uang jaminan, tapi puji Tuhan dia akan penolong, ya, istilahnya saya di bail out itu artinya setorkan uang jaminan dan saya bisa keluar dari penjara. Dan akhirnya saya ditanya, kamu mau terus di Amerika atau voluntary departure atau mau dideportasi? Ada 3 pilihan. Dalam hati saya masih pengen terus di Amerika. Jadi puji Tuhan nilai-nilai saya pada waktu itu sangat baik, bahkan saya dicalonkan untuk mendapatkan beasiswa di sana. Terus tapi saya berpikir kalau saya terus di sana saya harus menyediakan uang yang banyak. Uang yang banyak itu apa? Saya harus membayar lawyer. Ya, lawyer Amerika tentu standarnya tinggi dan saya harus fight, dan kemudian chances atau kesempatan saya untuk bisa terus di Amerika dibilangnya kecil. Ya, cuman sekitar 40% saya bisa itu. Akhirnya saya memilih voluntary departure. Artinya saya memilih untuk kembali pulang. Dan ketika kembali pulang, ya bertanya-tanya tentunya. Tuhan, ini yang saya harus alami. Tuhan bilang kamu akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Saya masuk penjara, saya nggak ada lihat orang-orang yang mengutuki saya sehingga masuk saya penjara ini jadi terkutuk juga, enggak. Saya nggak melihat sesuatu yang bagaimana,
Tapi Tuhan punya maksud yang luar biasa. Ketika saya pulang ke Indonesia, saya malas, terus terang aja malas lagi untuk kuliah lagi, untuk melanjutkan studi. Saya bilang saya ingin bekerja saja, tapi tentunya standar di Indonesia susah ya. Kalau bekerja lulusan SMA. Nah, akhirnya orang tua saya mendorong saya untuk kuliah. Saya terus terang asal-asalan ambil mata kuliah, istilahnya kuliah di mana, mau di mana, di Unpar. Ya udah saya ambil Unpar. Jurusan apa? Asal pilih manajemen. Udah gitu. Tahu nggak alasan pilih manajemen apa? Dengar-dengar, ya wanita di jurusan manajemen itu cantik-cantik. Nah, itu motivasinya barangkali. Yang pertama, saya ikut belajar juga enggak untuk ujian saringan masuk. Ya, saya anggap gampang, dengan mudah, saya isi semua ujian saringan masuk, dan bagus nilainya, saya masuk di Universitas Parahyangan. Tapi ketika masuk di Universitas Parahyangan, Bandung, ketika saya masuk, wah saya senang hati, karena waktu itu masih P4 namanya, bener nih saya nih. Wih, cantik-cantik semua nih wanita-wanitanya, saya pikir gitu. Ya saya lihat juga. Tapi ketika sudah penjurusan, loh kok pada hilang? Wajah-wajah pemikir semua ini. Jadinya ya seperti itulah gitu ya. Tapi karena Tuhan tempatkan juga saya di situ, ya saya mulai belajar, saya mulai kuliah. Tapi tidak lama saya terdorong karena di Amerika kebiasaan untuk bekerja, ya tidak ada waktu kosong buat saya untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai, istilah waktu di Amerika ya. Saya memutuskan untuk bekerja. Ya lumayan, saya bekerja di mana? Di Lampung, di tempat kalian ini. Di Lampung, kalau kalian tahu Menggala, Lampung Utara, ya disitulah saya bekerja selama beberapa tahun sambil kuliah. Ya, sambil kuliah. Jadi itulah kira-kira. Ketika melihat hal itu, ya semua orang yang terpanggil, semua orang yang dipanggil punya challenge masing-masing. Ya, punya challenge itu coba saudara buka ya dari Matius 6. Ya, coba kita sama-sama buka Matius pasal 6. Ya, mungkin di handphone saudara atau di peralatan saudara ada. Ya, coba dibuka Matius pasal yang ke-6. Bi, coba bacakan Bi ayat 19-nya saja dulu. Saya bacakan, Pak. Ya, boleh. Hal pengumpulan harta, ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, nikat dan karat, merusakkannya dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Ya, itu nanti kalian baca sampai ke ayat yang ke-34 ya. The challenge ya. Challenge-nya apa sih? Ya, challenge-nya yang pertama adalah ourselves, diri kita sendiri. Itu challenge yang pertama. Challenge yang pertama adalah keinginan diri kita sendiri. Challenge yang pertama adalah cita-cita kita. Challenge yang pertama adalah diri kita. Diri kita harus ditaklukkan. Ya, challenge yang pertama mungkin ada kita yang latar belakangnya berbeda. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, berbeda pendidikan. Dan diri kita sendiri itu adalah merupakan penghalang yang luar biasa bagi kehendak Tuhan. Karena diri kita sendiri yang menghalangi mata kita untuk melihat maksud Tuhan. Diri kita sendiri yang menghalangi istilahnya langkah kita ya untuk melihat realitas bahwa Tuhan memiliki maksud yang luar biasa. Diri kita sendiri yang menjadi penghalang utama ketika kita harus melompat, berlari, atau berjalan, atau merangkak, atau berlutut. Ya,
Itu challenge yang paling utama. Challenge yang paling utama bukan dari luar, tapi dari kita sendiri. Dan yang paling parah adalah lack of faith. Artinya apa? Tidak mempunyai iman. Ragu-ragu akan panggilan diri kita sendiri. Ragu-ragu atas panggilan Tuhan. Benar nggak nih Tuhan? Saya bercerita sedikit ketika saya harus pulang dari Amerika Serikat. Ya, saya dari anak pemuda di gereja selalu mendengar apa yang Tuhan firmankan di gereja. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, apa maksud Tuhan? Kenapa saya harus melalui ini lagi? Kenapa harus begini? Ya, ketika bertanya kenapa, mulailah iman kita goyah. Benar, Abraham kalau seandainya dia berjalan, perjalanan pertama yang dia lalui adalah godaan kepada istrinya, ketakutan istrinya takut yang diambil orang, diambil Raja Mesir. Godaan berikutnya lagi ketika dia harus fight sama saudaranya sendiri, berantem sama saudaranya sendiri. Ya, Lot. Ya, dia padahal yang punya, tapi dia mengambil tempat yang lebih rendah daripada Lot. Kalau kalian baca nanti di kejadian tadi 1:12 dan selanjutnya, ya, di cerita itu bahwa Lot menghendaki tanah yang lebih baik, yang lebih hijau untuk dia, yaitu Sodom dan Gomora. Ya, tapi Abraham akhirnya memilih supaya nggak berantem, katanya. Supaya nggak berantem, oke, saya pilih yang lebih tandus. Nggak masalah, Lot, kamu pilih yang lebih baik. Ya, that's the challenge. Ya, penundukan diri Abraham pertama adalah ditunjukkan dengan hal itu. Dia tundukkan dirinya, dia tidak perlu, aku dong, aku kan yang dipanggil Tuhan duluan. Aku dong, aku kan yang mimpin kamu sampai ke tanah ini. Aku dong, tidak. Ya, dia kasih sama yang lebih baik. Atau yang kita bisa bilang sekarang terbaik untuk orang lain. Lo kok bisa? Itu adalah sign daripada penundukan diri. Ya, tundukkan diri kamu sendiri di hadapan Tuhan. Ego kita ditundukkan terlebih dahulu. Kalau enggak seorang Abraham, enak aja kamu pilih yang lebih bagus. Bisa-bisanya. Lot jauh lebih muda, keponakannya itu. Kok bisa-bisanya gitu. Ya, jadi tundukkan diri. Ya, tundukkan diri kepada kuasa Tuhan. He may lead us. Dia mungkin memimpin kita lewat gunung-gunung, lewat lembah, harus mendaki tebing, harus merangkak melalui gua, melalui apapun, ya, dia mungkin memimpin kita dengan cara itu. Nah, penundukan diri. Kemudian dari Matius tadi, ya, dari Matius ditunjukkan bahwa jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, tujuan sekarang kalau mungkin saya agak-agak nggak terlalu sering melihat, tapi yang saya sering melihat adalah yang kasus-kasus kemarin kalau di YouTube ya, kalian yang kasus Indra Kents dan lain-lain yang sultan itulah, ya gara-gara itu sultan sering memposting di YouTube mereka tentang keberhasilan, tentang kekayaan, ada yang fake, ada yang benar juga, palsu, ada yang benar juga. Ya, banyak anak-anak sekarang kalau ditanya apa sih cita-citanya jadi apa? Mungkin saudara-saudara bisa tanya sama keponakan-keponakan yang masih kecil. Dulu ya nggak tahu sekarang. Dulu ditanya pengen jadi apa? YouTuber. Enak katanya. Main-main dapat duit. Ya. Syuting-syuting nggak bener dapat duit. Syuting lagi main game dapat duit. Enak, kaya lagi. Mobilnya bagus-bagus. Ya. Sehingga keinginan untuk menjadi sesuatu yang lain tertutup oleh itu. Dan itulah salah satu yang Tuhan tunjukkan dalam Matius 6. Kemudian hal yang kedua menjadi penghalang juga adalah khawatir. Khawatir akan masa depan. Ketika saya pulang dari Amerika, saya sudah give up sama masa depan saya. Saya yang ingin tadinya lulusan S1 atau S1 dari Amerika Serikat, ya berharap tentunya kan kalau pulang ke Indonesia pekerjaan yang decent istilahnya, pekerjaan yang baik akan menunggu saya, ya gaji yang tinggi akan menunggu saya. Kalau saya lulusan Amerika, orang jauh lebih hormat dengan saya, ya. Dan ketika menghadapi challenge yang pertama,
Saya langsung drop. Saya tidak akan jadi apa-apa. Ya, saya tidak akan jadi apa-apa. Saya berpikir seperti itu. Saya berpikir bahwa cita-cita udah fail langsung. Ya, seketika mungkin habis. Saudara tahu ketika saya pulang dari Amerika Serikat, saya cuma membawa uang 100 US dollar. $100 saja. Di dompet saya cuma selembar uang. Ya, sedangkan pesawat pada waktu singgah-singgah di mana-mana, saya cuma pegang itu dan koper saya. Pas ketika mendarat di Soekarno-Hatta, di airport di Indonesia, ya di Jakarta, saya mendarat di sana, ternyata koper saya tertinggal di Jepang. Nah, saya harus menunggu lagi beberapa jam, ya karena koper saya isi ijazah segala macam, saya harus tunggu di bandara di Soekarno-Hatta. Akhirnya 3 jam kemudian datang pesawat dari Jepang, dititipkan barang itu dan puji Tuhan keluar barangnya semua. Dan yang $100 itu saya kasihkan kepada petugas bandara. Lengkap, zero. Tanpa uang sama sekali saya mendarat di Jakarta, keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, keluar ke bandara dijemput oleh almarhum Pak Ketaran dan almarhum Pak Sehat Ginting. Tahu nggak dijemputnya pakai apa? Mobil pick up, bak terbuka, dan dari bandara sampai ke rumah di Jakarta, kantor di Jakarta, saya duduk di belakang, di bak terbuka itu. Dan itulah gambaran penduduk ditundukkan istilahnya. Ya, bayangan akan kesuksesan itu hilang. Jadi orang yang duduk di belakang bak truk ya kayak buruh-buruh itulah. Cuman sepatu saya aja dikit agak bagus gitu, tapi juga pemberian orang. Seperti itu. Ya, pendudukan diri, ada challenge di situ. Ya, pendudukan diri, kemudian ada masalah. Dan kemudian masalahnya lagi bertubi-tubi datang. Ya, bertubi-tubi datang itu bukan artinya masalah yang rumit, tidak. Justru masalah-masalah yang sepele. Masalah-masalah yang sepele itu apa? Orang bertanya aja begini. Misalnya, kok kamu pulang ke Bandung? Kok kamu pulang nggak nerusin aja di Amerika? Kenapa sih nggak fight di Amerika? Kenapa sih nggak pakai aja lawyer di Amerika supaya kamu bisa terus gitu? Dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang membuat kita bukan makin naik, tapi makin drop, benar nggak? Makin ada penyesalan, ya makin malu. Tapi waktu itu saya cuma jujur aja. Kenapa kamu pulang? Masuk penjara, gitu. Masuk bui, gitu. Masuk. Kalau itu istilahnya, ya mau gimana lagi? Kayak gitu. Akhirnya saya pilih di Indonesia. Ya nggak malu, saya biarin aja. Malah suruh cerita lagi di penjara kayak gimana. Capek hampir tiap hari ditanya itu. Ya, sama kenalan saya, sama teman-teman seperti itu. Sehingga akhirnya yang ditanyanya seperti itu, ya makin runyam. Ya, makin runyam. Artinya makin runyam adalah makin punya ketidakpastian. Apa maksud Tuhan? Ya karena bukan saya yang protes jadinya sekarang. Kenapa saya harus pulang? Tetapi malah orang lain ikut-ikutan protes sama Tuhan. Kenapa Imanto harus pulang dari Amerika Serikat? Katanya nilainya bagus, katanya dapat gini-gini, katanya seperti itu. Kenapa harus pulang? Seperti itu. Jadi justru orang lain pun komplain sama Tuhan. Akibat apa? Akibat kita. Challenge-nya. Masalahnya, ya kita buka Matius 15. Sedikit aja, kita buka ya, Matius 15. Oke, kalau ada yang mengerti, tidak mengerti, angkat tangan aja ya. Bukan angkat tangan, waving di sini bisa ya, nanti saya akan kasih sesi tanya jawab. Ya, kita punya 2 jam, benar kan? Punya 2 jam, jadi tenang aja. Kemudian Matius 15 ini, ya ayat yang ke-32. Sebentar. Oke. Matius 15 ayat 32. Coba salah seorang baca. Siapa? Matius 15 Matius
Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Amin. Oke. Problemnya. Ya, ketika kita dipanggil untuk Tuhan, kita langsung diperhadapkan kepada masalah. Kepada masalah yaitu people's belief. Atau people's belief atau people's faith. Kita dihadapkan kepada masalah, ada orang-orang yang yakin dengan Tuhan. Salah? Enggak salah. Ya. Ada orang-orang yang yakin dengan panggilan Tuhan di sekitar kita. Ada orang yang yakin dengan firman Tuhan di sekitar kita. Dan mereka memandang kepada kita. Contohnya, saya yakin diberkati. Saya bilang, berkhotbah kita semua pasti diberkati. Kemudian saya melirik ke Beatrix, kamu diberkati, walaupun Beatrix dibilang ragu, ya, saya nggak punya ongkos pulang, mungkin seperti itu, mungkin Beatrix dalam hati berpikir terpaksa ngomong iya, ya, ikut terpaksa, walaupun masih ragu-ragu, ya. Banyak orang di sekitar kita yang punya faith atas kita, istilahnya menaruh iman percayanya di punggung kita, gitu, ya, di punggung kita. Dan ketika Yesus punya challenge ini, ya, ada ribuan orang ikut, 3 hari mereka udah nggak pulang, ya, ikut terus sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus melihat challenge-nya, ya, ini kita harus kasih makan, ya. Dia bilang kepada murid-muridnya, ini kita harus kasih makan, dan muridnya mulai goyah. Siapa bendaharanya di situ? Ada yang tahu? Yudas, ya. Bendaharanya Yudas di situ. Bendaharanya bilang, kita nggak punya uang. Posisi kita bukan dalam posisi yang berkelimpahan untuk bisa menolong orang-orang ini untuk pulang. Seandainya, kalau kalian membaca ini, seandainya yang terjadi adalah begini. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ikuti apa kata-kata muridnya. Udah, suruh mereka pulang. Dadah, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Terima kasih sudah memberikan persembahan, barangkali seperti itu. Dan sekarang kamu pulang ya, kalian pulang-pulang ya. Apa yang terjadi coba? Ribuan orang tersebut kehilangan iman percayanya. That's the challenge. Ribuan orang tersebut kehilangan percayanya karena ada satu poin di mana kita harus menerapkan faith, menerapkan iman kita. Tidak bisa tidak, istilahnya no turning back. Tidak bisa mundur lagi. Sudah kepalang tanggung, sudah harus maju. Ya, mungkin ada yang bertanya nanti, kan dia mah Tuhan, dia bisa bikin 5 kepala roti dan 2 ekor ikan jadi sisa 12 bakul. Betul. Di sini Tuhan tunjukkan. Ya, Tuhan tunjukkan sebuah hal yang kalau menurut manusia mustahil. Dia berikan problem kepada anak-anaknya. Dan dia juga berikan problem kepada orang-orang pilihan Tuhan. Dia berikan problem kepada Abraham. Ya. Dia berikan problem kepada Abraham dengan satu tujuan. Apa itu? Tujuan yang paling utama adalah melihat bagaimana Tuhan sendiri menyelesaikan masalah. Nah, kalau Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah, iman kita naik atau turun? Pasti naik. Benar? Ya, kalau melihat Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah, iman kita pasti naik. Tidak mungkin jadi drop kan? Wah, benar ternyata. Ya, Tuhan menunjukkan kuasanya luar biasa. Tiba-tiba ada pertolongan. Ya, tiba-tiba Tuhan tunjukkan mujizat.
Nah, ketika Abraham, kita balik lagi, ya, ketika kita balik lagi Kejadian 28, ya, ketika Abraham dalam pengembaraannya, pengembaraannya menuju tanah yang dijanjikan, Kejadian pasal 28, nanti baca semua ya. Nih, ketika Abraham melakukan perjalanannya, ada janji Tuhan satu. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu, kata Tuhan. Ya, setiap tanah yang kau injak. Ya, ketika kita mendalami perjalanan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, Tuhan berikan kepada kita journey atau perjalanan yang aneh. Ya, kenapa Tuhan bawa saya ke Amerika? Kenapa Tuhan bawa saya ke penjara? Kenapa Tuhan bawa saya ke Indonesia? Kenapa Tuhan bawa saya ke Lampung? Kenapa Tuhan bawa saya ke Irian? Kenapa Tuhan bawa saya ke Rusia? Ya, sometimes kita lupa. Ketika mau menundukkan, Tuhan bilang kalau mau dapat janjinya, ya, setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu, menjadi wilayah kekuasaanmu. Ya, saya bertanya, kalau nggak pernah nginjak ke Rusia, gimana mau Rusia jadi kekuasaannya? Enggak. Harus pergi kan? Ketika mau menginjak tanah Lampung, sedangkan kita tinggal di Bali, hanya berdoa saja. Tidak, Tuhan bilang setiap tanah yang kau injak. So, artinya apa? Kita harus pergi. Kita harus berangkat. Tidak bisa tidak. Dan berangkat itu artinya ada journey. Journey itu apa? Perjalanan. Ya, itu harus ada perjalanan. Nah, perjalanan kalau kita naik pesawat cepat, ya, mungkin dari Lampung ke Bali 3 jam sampai, ya. Dan saya injak lagi Lampung. Lampung tuh bukan cuma Lampung satu doang, diinjak banyak banget. Ada Bandar Jaya, ada Menggala, ada Kota Bumi, ada Liwa, ya, sampai ke mana-mana itu banyak, ya. Nah, ketika journey ini Tuhan berikan kepada Abraham, ya, journey ini dimaksudkan bukan untuk mengurangi iman Abraham, tetapi menambah iman Abraham. Journey yang dimaksudnya kepada kita juga ketika kita harus menjelajah yang aneh-aneh, peristiwa yang luar biasa, dimaksudkan untuk apa? Untuk menaikkan kadar daripada iman kita. Ya, menaikkan faith kita. Menaikkan, kalau sekarang bacanya, imunitas kita. Apa itu imunitas kita? Imunitas kita semakin kuat bahwa ketika ada bantahan, atau ketika ada peristiwa sesuatu, kita tetap tenang karena kita percaya, yakin bahwa Tuhan akan menjawab daripada masalah tersebut. Masalah yang utama tentang Sarah, kalau Abraham, dia di mana sebuah kerajaan, dia bilang Sarah itu, karena saking cantiknya, dia bilang Sarah itu saudaranya, gitu, saudarinya, gitu. Tapi akhirnya ketahuan bahwa itu sebenarnya istrinya, malah si raja tempat itu malah yang ketakutan. Wah, kamu mau bikin cari gara-gara ya untuk menyerang aku. Padahal sebenarnya terbalik, Abraham yang ketakutan. Ini malah rajanya ketakutan. Jadi kalau kalian baca journey-nya itu ya, perjalanan itu malah dikasih tanah tempat Abraham. Dikasih tanah yang luas, tanah yang baik. Pilih katanya. Akibat masalah tersebut. Dan kemudian Abraham mulai melihat, loh, saya yang takut, Tuhan buat saya makin malah diberkati. Imannya Abraham makin kuat. Bahwa benar, ya, Tuhan menunjukkan jawaban dari permasalahan. Ya, kemudian ketika berjalan lagi, ya, ada sesuatu lagi yang sulit bagi Abraham. Dia masih teringat janji Tuhan. Apa? Keturunanmu akan menjadi sangat banyak, ya, seperti bintang di langit.
Nah, anak saya aja belum ada satu juga. Dan kemudian namanya saya ada sebutkan betrayal atau namanya pengkhianatan. Ya, the betrayal, ya, pengkhianatan. Saya tulis di situ judulnya poor and greedy. Ya, yang poor ini sama seperti kayak Sarah. Sarah ini poor itu miskin ya, akan iman. Nggak percaya, saya udah nenek-nenek, saya sudah berhenti haid, di mana ceritanya saya akan punya anak. Udah Abraham dia bilang sama Sarah ini sampaikan kepada Abraham, tidur aja sama pembantu saya tuh cantik katanya gitu. Silahkan kamu punya anak dari dia, ya. Abraham ya masih namanya juga bapak-bapak kali ya, tertarik juga dia. Imannya sedikit hilang. Oh ini mungkin jawaban Tuhan. Saya punya anak bukan dari Sarah kali, punya anak dari Hagar. Ya, jadi ya terjadilah gitu ya, punya anak yang diberi nama Ismail. Ya, dan itu adalah betrayal. Ya, tapi Tuhan masih sayang loh. Udah kayak gitu aja masih sayang. Ya, ada betrayal di situ ya. Tapi Tuhan bilang waktu Sarah disampaikan lagi oleh Tuhan bahwa janji Tuhan itu benar, membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Kan beberapa dari saudara pasti pernah baca Sarah tertawa. Ya. Tuhan nanya, kamu ketawa ya? Enggak ketawa. Iya, aku lihat kamu ketawa. Ketawanya adalah ketawa melecehkan. Istilahnya tidak percaya. Ketawa tidak percaya. Ya. Dan di situ itu adalah sebuah yang namanya betrayal atau tidak mengakui kehendak Tuhan. Ya, pengkhianatan atas kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan udah nggak sabar nih. Katanya Tuhan bikin saya akan jadi sangat kaya. Nggak sabar, saya jual rumah bapak aku dulu aja, gitu. Atau saya jual rumah nenekku dulu aja, nah kan dapat duit. Ini mungkin janji Tuhan. Padahal bukan itu. Ya, ada betrayal, ada pengkhianatan dari diri kita sendiri. Ya, kemudian kalau kita lihat Yudas, ketika pengkhianatan Yudas yang cuman ditawari 30 keping perak. Ya, 30 keping perak itu Yudas ditawari uang sebanyak itu saja. Dia sanggup untuk berkhianat. Dia sanggup untuk berkhianat ya kepada Tuhan. Padahal dia bendahara. Ya, kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, ya 3,5 tahun itu biayanya berapa sih? Journey-nya Tuhan Yesus, ya harus diatur oleh seorang bendahara. Ketika Tuhan Yesus membeli makanan, ketika Tuhan Yesus membeli baju, ketika Tuhan Yesus melakukan menginap di mana-mana, itu diatur semua oleh bendahara untuk mengatur 13 orang, Yesus dengan 12 muridnya untuk berjalan, ya itu harus diatur, ya harus di manage sebaik mungkin. Tetapi manajernya malah yang berkhianat. Mungkin manajernya berkata seperti ini, selama 3,5 tahun saya mengikuti Engkau Yesus, gaji saya kok cuma segini-gini aja. Saya cuma dapat segini aja. Ya, nggak puas. Ya, posisi saya juga kok di bawah Petrus terus ya. Kenapa sih Petrus yang berkhianat sama engkau, yang menyangkali engkau, posisinya jauh lebih baik? Kenapa sih Petrus yang murid yang sangat kau kasihi itu kok lebih kamu perhatikan? Atau mungkin yang murid yang lain bertanya hal yang sama? Kenapa sih? Iri hati ada di situ? Ya, kemudian si Yudas mungkin melihat, aku tinggalin aja deh, capek. Dia bilang kayak gitu. Ikut Yesus nggak akan pernah bisa kaya. Ini ada tawaran 30 keping perak,
Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan 30 keping perak itu? 30 keping perak itu ketika Yudas sudah gantung diri, sudah mati, dibelikan tanah pekuburan. Ya, dibelikan tanah pekuburan. Dan artinya 30 keping perak itu cukup untuk membeli tanah, barangkali seperti itu. Dan mungkin nilainya sekarang mungkin 3 miliar barangkali ya, bisa pakai beli tanah. Tapi dia jual imannya, dia jual Tuhannya, ya, untuk itu. Dan kemudian juga Yudas juga sama berkata, kenapa kita tidak berikan kepada orang-orang miskin saja emas, perak, atau dulu murid-muridnya bilang seperti ini, ketika seorang wanita mencurahkan minyak mahal ke kepala Tuhan Yesus sebelum dia di-accuse, ya, sebelum dia menjadi terdakwa di depan Pilatus, seorang muridnya berkata, kenapa nggak dijual aja? Terus uangnya kita kasih buat orang miskin. Tuhan menjawab, orang miskin akan selalu ada padamu. Tidak pernah tidak akan ada, selalu ada padamu. Ya. Tapi jawaban Yesus itu lebih dalam daripada sekedar cuma menunjukkan orang miskin, the poor. Ya. Poor yang paling bahaya adalah poor di hati. Miskinnya itu di hati. Sehingga dibeli dengan apapun sedikit saja, langsung jadi rakus. Itu yang namanya greedy. Langsung jadi rakus, langsung jadi lapar, langsung jadi keinginan yang tidak bisa tertahan. Saya kasih contoh. Keinginan yang tidak tertahan itu seperti ini. Ketika Esau pulang dari berburu, dia melihat semangkuk sup kacang merah, dan gara-gara satu mangkuk sup kacang merah itu hak kesulungannya terjual. Itu greedy yang paling luar biasa. Ya. Sehingga apapun boleh dikerjakan, dilakukan demi tujuan. Jadinya cheap, ya. Cheap itu apa ya bahasa Indonesianya? Murahan. Ya, nggak punya integritas, jadi murahan. Orang suruh begini asal ada duit, ayo. Orang suruh begini ada duit, ada ada imbalan, ya, bukan cuma uang atau wanita, ayo, seperti kayak begitu, ya. Nah, itulah yang terjadi, dan di betrayal ini menimbulkan failure, ya, silakan diganti, menimbulkan failure, menimbulkan dosa, ya. Jatuhan ini dari tadi betrayal, ya, greedy dan poor ini menimbulkan dosa. Ya, sebenarnya orang kaya atau orang miskin yang paling gampang jatuh pada dosa? Bukan masalah kaya atau miskin, tapi lebih kepada rakus, ya. Rakus, ya, ingin lebih, ya. Itulah yang membuat orang jatuh ke dalam dosa. Failure and sins. Itu ada contohnya di Kejadian 27 dan 29. Nanti saudara-saudara baca. Yakub menjadi seorang penipu. Akibat dia ingin menjadi yang nomor satu. Kemudian siapa lagi? Dia juga menjadi orang yang ditipu. Ditipu oleh siapa? Pamannya sendiri, ya, Laban. Dan ketika Yakub melarikan diri, dia menjadi seorang yang apa? Poor, miskin. Ya, ketika keluar dari Ishak, dia dikejar-kejar oleh Esau. Mungkin sebenarnya dia tidak dikejar-kejar, tapi merasa dikejar-kejar oleh kesalahannya sendiri, takut sekali kepada Esau. Akhirnya dia melarikan diri kepada pamannya Laban dan bekerja di sana. Artinya apa? Ketika dia bekerja, dia tidak punya apa-apa. Semua punya dia adalah punya his uncle atau pamannya Laban. Ya. Dan baru kemudian main tipu-tipuan lah, itu ceritanya, main tipu-tipuan, akhirnya Yakub akhirnya diberikan. Sampai punya istri pun dia ditipu. Ya, ditipu. Dan the journey itu, perjalanan itu, keturunan yang sangat diberkati, keturunan yang menjadi seperti debu pasir, keturunan yang menjadi seperti bintang di langit itu, terlibatlah di situ yang namanya kegagalan demi kegagalan, dosa demi dosa ada di situ. Ya. Nah, ketika terjadi dosa demi dosa demi dosa di situ, ya, selalu ada siapa?
di situ. Ketika, kalau saudara nanti baca, ketika Yakub sudah hampir jadi kaya, apa yang terjadi? Esau datang. Esau datang, mereka berpelukan dan mereka saling mengampuni. Itu luar biasa. Saling mengampuni dan akhirnya pergi masing-masing. Saudara baca nanti, ya. Mereka saling mengampuni dan dari situlah Yakub menjadi kaya, menjadi lebih kaya, menjadi lebih kaya. Berarti kalau ada pengampunan di situ ada siapa? Ada Yesus di situ. Ya. Oke, itu sesi pertama. Terlebih dahulu sebelum saya akan masuk kepada wealth management. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, ya sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, silakan wave hand, nanti B ya yang mengatur di sini boleh nyalakan mikrofon dia, silakan bertanya. Oke. Kalau ada yang nggak jelas, silakan waving hand, silakan bertanya juga. Sebelum saya lanjut lagi, supaya nggak ngantuk. Ada yang nanya? Oke, lanjut aja kita. Bi, lanjut aja. Halo, halo. Oke, kita lanjutkan aja ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya punya sebuah cerita. Sebuah cerita seperti ini. Ya, gimana? Tadi ada yang bertanya, enggak? Tadi tertekan, Pastor. Agak kurang jelas. Tidak ada, Pastor, bisa dilanjut saja. Oke, terima kasih. Oke, saya ada cerita sedikit sebelum kita lanjutkan ke wealth management. Ya, saya akan ada cerita seperti ini. Ketika saya di Lampung, ya, saya beberapa tahun di Lampung, ya di daerah Menggala, di unit 8, kalau ada yang tahu, unit 8, dan juga tinggal di unit 2. Ya, ketika pada waktu itu saya bersama-sama dengan hamba Tuhan yang lain, yaitu namanya Pak Pendeta Cornelius Pelawi, ya, memulai untuk membuka lahan. Maksud daripada pembukaan lahan itu adalah menyediakan lapangan tenaga kerja bagi warga suku asli Lampung. Nah, di warga suku asli Lampung ini kita belum punya pengalaman. Kita main langsung terjun aja, ya tanpa tanya-tanya, ya berhadapan dengan suku asli Lampung, ya di sana berhadapan juga dengan suku Bali, berhadapan juga dengan suku Madura. Dan ketiga suku ini satu sama lain ketika saya berada di sana saling tidak, istilahnya saling tidak bersahabat, ya punya ideologi masing-masing bawaan, karena kampung-kampung transmigrasi ya, ideologi masing-masing bawaan, di mana pada waktu itu ceritanya adalah terjadi kerusuhan. Terjadi kerusuhan tahun berapa itu, 93 kalau nggak salah. Ketika itu stasiun Menggala dibakar habis oleh transmigrasi dari Bali. Ya, ketika itu saya dipanggil ke Kodim, saya diminta untuk meninggalkan Menggala
untuk beberapa waktu nggak usah masuk dulu, katanya. Seperti itu ceritanya. Tapi kita tidak kecil hati, kita malah ke Bandar Lampung, tinggal daerah Raja Basa. Ya, disitulah mulai pelayanan-pelayanan, mulai pemuda, mulai bapak-bapak, dan semua di situ bertumbuh pelayanan. Mulai kenal dengan Pak Panjaitan, Pak Pitman Sana, kemudian Pak Ediman Ginting juga, ya mulai berkenalan di situ. Dan saya melihat satu hal adalah ketika Tuhan tunjukkan sesuatu halangan yang luar biasa di mana masuk ke Menggala pada waktu itu adalah sangat-sangat sulit. Selalu ada pembunuhan, selalu ada kerusuhan. Capek juga, ya saya pikir inilah kegagalan. Inilah yang namanya kegagalan. Karena uang juga pada waktu itu, tahun 92-93 itu, uang sudah cukup banyak, dikeluarkan tapi gagal total. Ya. Tapi kegagalan itu bukan artinya menuju kegagalan yang berikut, tapi menuju ke keberhasilan yang berikutnya. Keberhasilan apa yang terjadi? Ya, GKKI Lampung mulai terbentuk sampai kepada hari ini. Itu sedikit cerita. Jadi jangan berpikir bahwa sebuah kegagalan akan memimpin kita kepada kegagalan yang berikutnya. Mungkin 3, 4, 5, 6, 7, 10 kali atau 12 kali kita gagal pun bukan artinya journey kita is a total failure. Ya, bukan berarti itu. Mungkin ada orang yang pernah menunjuk-nunjuk kita, you are the total failure. Atau artinya, wah kamu mah sumber gagal lah. Apapun yang kamu lakukan, gagal lah. Udahlah, nggak bisa dipercaya. No, ketika Tuhan menunjukkan kepada kita sebuah journey atau sebuah perjalanan, Dia tunjukkan kepada kita yang pertama tadi ya, penundukan diri. Ya, penundukan diri, ya itu harus menundukkan diri sendiri sehingga kita nggak boleh lagi, bukan nggak boleh lagi, artinya kita tidak punya lagi keinginan pribadi atau cita-cita pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dilucuti satu-satu. Nah, dilucuti satu-satu itu painful. Ya, sama kayak seorang tentara menyerah, ya dilucuti satu-satu itu artinya apa? Pisaunya diambil, pistolnya diambil, M16-nya diambil, helmetnya diambil, dan yang paling berat diambil apa coba? Kalau saudara-saudara tahu, identitas saudara diambil. Wah Pak, kenapa identitas yang diambil? Iya, identitas saudara itu apa? Saya suku Jawa loh, saya suku Lampung loh, saya suku Batak Karo loh, saya lebih hebat dari kamu loh. Ayah saya dulu ini loh, ayah saya dulu terkenal perampok loh, ayah saya dulu residivis loh. Itu dilucuti masing-masing. Self pride atau kebanggaan diri itu satu persatu dilucuti. Dan yang paling berat memang itu identitas diri kita dilucuti. Ada yang menganggap dirinya mungkin cantik, ada yang menganggap dirinya sendiri ganteng, itu dilucuti through failure. Melalui apa? Kegagalan. Ya. Jadi jangan sangka bahwa kegagalan itu bukan proses, ya. Kegagalan itu adalah sebuah proses pelucutan. Ya, pelucutan itu tadi, ya, yang tidak sesuai sama kehendak Tuhan dilucuti satu-satu. Ya. Semakin kita mempertahankan self identity kita itu, ya itu semakin sulit kita menerima kegagalan. Karena identitas ya, kalau identitas saudara, saya selalu juara satu, saya selalu juara satu, saya selalu juara satu. Kemudian tiba-tiba gagal, itu kan painful ya. Nah, artinya itu. Jadi kegagalan itu adalah proses perlucutan senjata kita sebagai seorang manusia. Ya, kita harus dilucuti dulu, ya, baru kita bisa masuk, ya, mengikuti apa ya panggilan Tuhan.
Ya, itu sekedar cerita satu ya. Jangan lama-lama kalau dilucuti, nyerah aja sama Tuhan. Semakin cepat nyerah, semakin baik. Ya, semakin sedikit kegagalan yang kita alami. Ya. Kalau kita masih banggain diri kita, oh saya pinter, oh saya begini, no, itu makin sering kegagalan dan makin dipermalukan nanti. Ya, makin dipermalukan itu karena kesombongan itu ya membawa kegagalan ya. Istilahnya self pride dilucuti ya melalui apa kegagalan? Melalui kegagalan kita menyadari bahwa yang punya kuasa bukan kita. Melalui kegagalan kita menyadari bahwa yang punya kuasa adalah Dia Raja segala raja. Oke, kita masuk. Ya, wealth management. Kita lihat dari Matius 13. Sebentar kita buka. Oke. Saya akan baca sedikit saja. Ya, Matius 13, saya akan baca ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian benih di tanah yang baik itu lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. So, dari sisi pengalaman saya, ya, wealth management itu dimulai daripada ayat ini, ya, Matius 13 ini. Ya, kenapa? Ya, wealth management itu, wealth itu artinya kaya, ya, manajemen ya, manage kekayaan. Jadi kekayaan ini bukan untuk sesuatu hal yang kita istilahnya keep, ya, atau sesuatu yang harus kita pegang, atau harus sesuatu kita harus tambahkan, istilahnya, atau stored, ya. Stored itu cuman disimpan, ya, bukan. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus ngasih perumpamaan tentang penabur ini? Seorang yang menabur ini, yang artinya dia contohkan gamblang sebenarnya, ya. Seorang petani, kalau dia tidak menanam lagi, kekayaannya makin habis, ya nggak? Seorang petani ketika dia tidak mencangkul lagi, kekayaannya habis. Ya, karena apa? Ya, nggak ada recycling istilahnya, nggak ada perputaran lagi, nggak ada siklus lagi. Ya, dia harus kembali menanam, dia harus kembali mencangkul, dia harus menabur benih, menyemai, menabur benihnya, menanam lagi, baru terus panen lagi, dan panen lagi. Dan kemudian panen juga tidak serta-merta 100% berhasil. Ya, kalau di sini di Matius itu dibagi ada beberapa tahap. Ada beberapa tahap. Ya, ada beberapa persentase yang kita harus ingat. Ada yang sebagian jatuh di pinggir jalan. Katanya jatuh di pinggir jalan itu burung yang ambil. Hilang begitu saja. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Lalu segera tumbuh, tapi tanahnya tipis, sudah matahari terbit, layu. Udah pas sudah nggak ada air, layu. Yang ketiga, jatuh di semak beluk, semak duri. Ya, semaknya malah yang makin besar, dihimpit, si itunya sampai mati. Dan yang keempat adalah jatuh tanah yang baik. Ya, ada 4 kemungkinan. Dari 4 kemungkinan ini kita ambil masing-masing, kalau dibagi 4 rata adalah 25%. Ya, 25% probability, ya, dari wealth management kita. Nah, wealth management kita ini, Tuhan bilang seperti ini, dia tidak pernah bilang, ya, dia tidak pernah bilang kepada kita, atau dia tidak informasikan kepada kita, siapa yang dianggap burung yang memakan benih. Siapa yang dianggap sebagai batu-batu cadas yang tanahnya tipis. Siapa yang dianggap sebagai semak belukar
siapa yang dianggap sebagai tanah yang subur. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, saya harus bilang seperti itu karena kita sama-sama buta. Ya, ketika kita dapat challenge untuk istilahnya membuka lahan baru, membuka ladang Tuhan yang baru. We never know itu sebuah tanah yang tandus, tanah yang baik, atau tanah semak belukar, atau tanah apa. Tetapi kita harus experience di situ bahwa ketika kita menabur, kita akan dihadapkan kepada 4 kemungkinan itu. Ya, ada 4 kemungkinan itu yang harus kita hadapi ketika kita menabur. Ya, ketika menabur itu. Tetapi yang kita perlu ingat adalah kemungkinan yang keempat harus bisa menutupi 3 yang jelek tadi. Ya, kemungkinan yang keempat itu apa? Tadi kemungkinan keempat adalah di tanah yang baik ini dia menghasilkan 30 kali lipat katanya ya. Ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Nah, kalau yang 25 ini jadi 100 kali lipat, ya artinya dia jadi 50. Enggak lah. Kalau 25 ini jadi 100 kali lipat bukan 50, dia jadi 2.500. Nah, yang ini yang 2.500 ini menutupi kerugian yang 75 tadi kan. 25 ini tidak jadi apa-apa. Ya. Tetapi 2.500 masih sanggup menutupi yang 75 tadi yang loss tadi. Ingat ya, yang subur ini bukan makin mengkerut ya, bukan. Tapi yang subur ini makin bertambah besar, bahkan sanggup menutupi kerugian yang 3 itu. Artinya apa? Ya, jangan stop menabur. Artinya cuma itu. Ya, kalau kita stop menabur, artinya kita udah sampai ke petani tadi. Petani tadi itu, ya berhenti saya sudah dapat untung besar. Yang jadinya adalah sarang penyamun. Digerogotin karena udah gede, udah malas menabur, udah nggak mau nyangkul lagi, udah cukup kaya. Ya ingat kata-kata Tuhan Yesus. Kadang ada orang yang berkata, nah kita udah kaya nih sekarang, kita sebaiknya beristirahat saja. Tuhan Yesus kasih marah banget ya. Dia bilang, kamu katanya, kamu tidak tahu kapan waktunya. Besok kamu dicabut nyawanya gimana? Artinya apa? Never stop learning, never stop. Ya, jangan pernah berhenti menabur. Jangan mengumpulkan harta di bumi, katanya tadi yang pertama tadi ya. Ya, yang dimakan oleh ngengat, yang dimakan oleh rayap, jangan mengumpulkan seperti itu. Artinya jangan berhenti menabur. Walaupun ada 4 kemungkinan. Berhasil 25%, setengah berhasil, segala macam, ada 3 lagi terhimpit oleh semak belukar. Ya, tapi itu juga semua tergantung kita. Kenapa? Kalau semak belukar, tumbuh semak belukar, tentunya kita yang harus bekerja, bekerja untuk cabutin semaknya di tanah yang tipis. Ya, karena tanahnya tipis seperti di Samosir. Ya, di daerah Samosir ya, Pulau Samosir. Ketika saya ke sana ya nanam itu susah banget, batu-batu semua. Ya, tapi harus bisa berusaha. Airnya dipompa ke atas, pupuk itu ditambah-tambahin. Artinya apa? Kita terus berusaha, ya, berusaha untuk supaya jadi subur. Disupport dari mana sih yang subur ini? Ya disupport dari tanah yang subur tadi. Ya, yang 25 jadi 2.500 tadi 100 kali lipat. Artinya apa? Yang dari 2.500 tetap membiayai yang failure tadi. Tetap membiayai kegagalan. Masih cukup. Ya, itu wealth management yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Jangan pernah berhenti menabur. Jangan mengumpulkan harta. Banyak orang berteori seperti ini juga. Ya, ketika persembahan-persembahan itu nanti datang masuk kepada gereja lokal, ya, kemudian ke di atas gereja lokal ke BPD-nya, BPD ke BPD pusat, akhirnya jadi tujuannya mengumpulkan uang, lupa untuk menabur. Nah,
itu stagnasi langsung pertumbuhan daripada gereja. Stagnan karena tidak pernah PI lagi, tidak pernah melakukan pekabaran Injil lagi, tidak pernah mau menabur lagi, takut kehilangan uang, merasa rugi kalau saldonya turun. Nah, saya cerita sedikit tentang saldo turun ya. Sebagai contoh aja, salah satu dari kalian punya saldo 100 rupiah di bank. Ya, saldo rata-rata. Ya, saldo rata-rata 100 juta dipakai, ada tambahan-tambahan dipakai buat biaya hidup, bulan berikutnya jadi 101, pakai biaya hidup lagi, segala macam, bulan berikutnya masih nambah lagi jadi 102. Nah, ketika saldo kalian jadi 90 juta, saya jamin, saya garansi, ya, kalian akan merasa miskin. Karena kurang di bawah saldo rata-rata. Dan itulah yang dialami oleh orang kaya. Aduh, habis duit gue. Emang saldo kamu tinggal berapa? 3M. Hah? Kok merasa habis uangnya? Ya karena saldo rata-rata saya biasa 5M, katanya kayak gitu. Jadi terus berkurang nih, bahaya nih. Padahal masih banyak. Nah, demikian juga gereja juga akan mengalami hal yang sama. Ketika wealth management ini tidak dilakukan. Merasa kalau sudah kurang dari saldo rata-rata, kehilangan pengharapan. Aduh, makin miskin kita. Mulailah cari lagi perpuluhan, mulailah cari lagi persembahan-persembahan hanya untuk nantinya supaya comeback to saldo rata-rata. Ya, jadi bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah menabur. Ya, yang dicari ini adalah menabur. Ya, jadi wealth management yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ya, kita akan baca lagi selanjutnya seperti apa ya. Saya minta salah seorang baca ya dari yang Matius 13 itu ya. Ayat yang ke-10 ya sampai ayat yang ke-13. 13 ayat 10 sampai 13. Salah seorang. Silakan. Saya, Pak. Ya. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Ayat yang ke-13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Amin. Ya. Serem ya. Terbalik. Tuhan bilang yang nggak punya malah diambil ya. Bukan yang nggak punya dikasih. Tapi yang nggak punya, yang ngaku nggak punya, itu malah diambil. Nah, wealth management ya itu berkata-kata seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata saya tidak punya apa-apa. Never. Never bilang sama saudara-saudaramu, jangan pernah bilang sama atasanmu, jangan pernah bilang sama gembalamu, jangan pernah bilang sama tutormu bahwa kamu tidak punya apa-apa. Karena Tuhan mengaruniakan kamu at least something. Ya. Karena kalau kamu tidak punya apa-apa, atau kita mengaku tidak punya apa-apa, ya kamu merendahkan Tuhan penciptamu. Hei, saya menciptakan kamu serupa segambar dengan aku. Lalu kamu bilang kamu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya kalau dalam bahasa saya, hey gitu kan, istilahnya what are you gitu kan. Sebenarnya kamu tuh apa sih gitu kan. Istilahnya kamu sudah diciptakan sesuai dengan gambar saya, kamu bilang kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak punya apa-apa. Nah, sama dengan talenta. Ketika yang punya satu talenta itu malah mengutuki bosnya. Kamu bos yang pelit, katanya saya cuma dikasih satu. Ya, marah langsung bosnya kan.
hamba yang tidak berguna, saya lemparkan kamu ke api, seperti itu. Paling tidak 1 talenta itu suruh orang muterin gitu. Artinya apa? Bawa diri kita yang kita merasa nggak mampu apa-apa kepada seseorang. Biarlah dia yang mengatur kita. Istilahnya kayak begitu. So, jangan bilang kamu nggak punya apa-apa. At least you have something. Ya, dan sini Tuhan berkata juga kepada murid-muridnya, keras, peringatan keras. Dari yang nggak bilang nggak punya apa-apa akan diambil. Tetapi yang mempunyai akan diberi. Kontradiktif. Tuhan harusnya kan kami ngasih sama orang miskin. Balik lagi alasan murid tadi. Murid-murid Yesus ketika ada minyak yang ditumpahkan ke kepala Tuhan Yesus, yang menaruhnya di kaki Tuhan Yesus juga, kenapa nggak minyaknya dijual, kasih orang miskin? Orang miskin itu selalu ada padamu. Sekali lagi, ya, Tuhan bilang orang miskin itu selalu ada padamu. Orang yang harus ditolong itu pasti selalu ada padamu. Orang yang bilang nggak punya apa-apa itu selalu ada padamu. Tetapi jangan sampai aku ambil sesuatu itu daripada mereka yang mengaku tidak punya apa-apa. So sadarkan mereka. Ya, karena mereka diciptakan begitu indah, begitu rupawan sesuai dengan gambar aku, kata Tuhan. So instead of being nothing, you have everything. Kamu punya segalanya. Ya, tinggal Tuhan mengolahnya aja, sama seperti 5 ketul roti 2 ekor ikan. Ya, ribuan orang bisa makan pakai sisa. Dia cuma bilang apa? Mengucapkan berkat doang. Enggak ditulis diiris-iris jadi kecil-kecil dulu, dipecah-pecahkan dulu, enggak. Ya, dia cuma mengucapkan berkat doang. So, wealth management tadi, yang pertama jangan pernah berhenti menabur, walaupun kita tahu menabur itu ada di mana-mana jatuhnya, bisa jelek, bisa hasilnya buruk, tetapi ingat pasti ada di tempat yang positif, di tempat yang sesuatu yang baik, sesuatu yang tumbuh menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda. So, jadi jangan pernah kecewa ketika kita menabur, kok hasilnya belum ada. Kadang-kadang orang langsung kecewa, karena dulu ya, banyak orang berkhotbah, ayo kasih perpuluhan, ayo kasih persembahan, nanti 100 kali lipat diberikan oleh Tuhan, nanti kayak seperti gini. Ketika kita berikan persembahan, Tuhan kok nggak ada dapat apa, malah dompet saya makin tipis isinya, ya. So, bukan itu konsepnya. Konsepnya adalah menabur. Satu saat ada menabur di tempat yang baik. Ya, hasilnya terasa. Dan hasilnya bisa menutupi kegagalan-kegagalan yang terjadi. Ya, kegagalan-kegagalan yang terjadi akibat tadi lagi, kembali lagi cerita atau pelajaran yang tadi dari awal tadi, kegagalan-kegagalan yang terjadi. Mungkin Abraham dari surga melihat kegagalan yang terjadi. Ketika Abraham melihat Yakub menipu, aduh, ini keturunan aku menjadi seorang penipu. Ini keturunan aku menjadi seorang yang pengkhianat. Keluarganya sendiri, ayahnya sendiri ditipu. Kemudian Ribka, istrinya Ishak, dia juga yang membantu. Mungkin dari surga dilihat, istrinya Ribka, istri yang pilihan Tuhan, kok malah membantu Yakub ikut-ikutan menipu Ishak. Mungkin Abraham kecewa melihat itu dari surga ya, karena dia udah mati duluan. Mungkin kecewa seperti itu, tapi tidak. Tuhan menunjukkan jalan yang luar biasa lagi kepada Yakub. Jalannya apa? Dia harus pergi ke Mesir. Another journey. Perjalanan lagi ya. Another journey atau perjalanan lagi, dia harus pergi lagi berjalan menghindari kelaparan. Tetapi God is our provider. Di sana disediakan Yusuf, orang yang dibuang, untuk menjadi provider bagi keluarga Yakub. Bagi orang Israel, cikal bakal orang Israel, diberi makan. Harus keluar dari Mesir juga, another journey lagi kan. 40 tahun journey lagi. Yang seharusnya 40 hari jalan, nyampe 40 tahun journey.
Make sure. Kenapa sih harus itu? Make sure bahwa tanah yang mereka injak tidak ada yang tersisa, itu menjadi hak mereka. Semua jadinya keinjak. Istilahnya. So, mungkin kita melihatnya sebagai sebuah failure. Melihatnya sebagai sebuah kegagalan. Ya, orang Israel sih, katanya kan gitu. Tegar tengkuk, katanya. Kalau lagi senang, muji-muji Tuhan. Kalau lagi sedih, mengkhianati Tuhan, memaki-maki Tuhan, gitu. Tetapi beyond that, di balik itu ada maksud Tuhan. Kenapa sih journey demi journey atau perjalanan demi perjalanan harus dilakukan oleh keturunan Abraham? Demi mencapai keturunan yang menjadi orang luar biasa, demi mencapai orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Journey demi journey. Ya, disuruh lagi orang Israel keluar dari Mesir, berjalan lagi dengan pimpinan tiang awan, tiang api. Itu hanya masih baik. Mereka dikasih mujizat demi mujizat terus dalam journey-nya mereka. Dalam perjalanannya mereka. Tuhan kasih mujizat demi mujizat. Roti aja turun dari langit. Burung puyuh datang dari mana, entah datang dari mana, jadi daging buat mereka. Ya, senantiasa kok dilindungi. Tidak ada kata dibinasakan. Ya. Tuhan nuntun seperti itu. Dan orang Israel terpaksa terus menabur. Kan? Menabur di mana? Menabur di Mesir, jadi budak. Menabur itu jadi budak itu menabur. Dikejar-kejar, ya, sepanjang perjalanan sampai di tanah Kanaan, berperang, ya. Apa nggak butuh biaya? Apa nggak butuh manajemen? Ketika siapa pemimpinnya keluar dari tanah Mesir, Musa, melihat mereka itu harus dikasih makan. Orang yang dia pimpin keluar itu ribuan orang, puluhan ribu orang itu harus dipimpin. Harus ada manajemen keuangan yang baik. Harus ada manajemen kekayaan yang baik. Hari ini domba siapa yang harus dipotong benar untuk makan semua. Hari ini siapa tukang masak, hari ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu. Itu jalan yang berbeda-beda. Tetapi ingat, selalu ingat Tuhan. Janji Tuhan itu tidak berendah. Orang yang mempunyai iman seperti Abraham. Every step you take, it will be belong to you. Setiap langkah yang kau ambil, tanah yang diinjak akan menjadi milikmu. Susah kali untuk percaya pada saat ini seperti itu. Tuhan, nanti saya pergi ke alun-alun apa namanya itu yang ada patung gajah itu, bukan alun-alun, bundaran apa itu yang di Lampung itu. Nah, ini jadi milikmu. Ya, artinya tanahnya mungkin bukan jadi milik saudara, tetapi claim the area to belong to you, atau claim bahwa area Kota Lampung akan menjadi milikku. Kok ku sih? Mungkin kalian bertanya. Lah Tuhan yang bilang. Ya, milikku kata Tuhan, to proclaim that He is our God. Untuk menyatakan bahwa semua karena Tuhan. Jadi bukan menyatakan bahwa ini loh janji Tuhan, saya punya puluhan hektar di Lampung. Oh bukan itu, tapi proklaim. Punya puluhan hektar tapi udaranya dikuasai setan. Enggak lah, ya enggak kayak gitu. Kita proklaim itu artinya seluruh area dari, kalau Ahok bilang kan tanah di Jakarta itu bukan cuma tanah yang kelihatan di daratnya, tapi udara ini kan punya Jakarta juga katanya. Sehingga ada pajak bangunan tingkat berapa puluh tingkat pajaknya dinaikkan. Karena ada pajak ke atas katanya, bukan hanya luas. Ya seperti itu, proklaim dari tanah ke bawahnya dan ke atasnya. Itu yang diproklaim. Diklaim. Dan proklaim, claim dan proklaim, kalau claim itu untuk kita, proklaim adalah menyatakan. Menyatakan bahwa Tuhan, victory is yours. Ketika kita menancapkan satu bendera di Lampung, Tuhan, kemenangan ini untukmu, untuk Tuhan. Ya, so jadi kalau kita bilang lagi wealth management tadi, apa yang terjadi kalau kita berhenti menabur? Ya,
Kalau kita berhenti menabur itu seperti ini. We will get fatter. Artinya kita akan menjadi tambah gendut, tambah nggak bisa bergerak, tambah bodoh, tambah nggak bisa apa-apa. Ya, itu yang akan terjadi. Ya, makin malas, makin nggak bergerak, jalan dikit udah sakit. Ya, jalan dikit sudah sakit itu seperti ini contohnya. Ketika kita jarang berolahraga, kita pergi mendaki gunung, otot kita pasti sakit-sakit ya. Nah, akibat kita tidak terlatih. Nah, ketika sakit-sakit itu, kita mulai kayak orang Israel. Seperti orang Israel itu seperti apa? Langsung komplain kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah diberkati, saya sekarang mau jalan lagi dikit. Kok sakit banget ya? Kok sakit banget Tuhan? Aduh Tuhan tolong. Kok jadi manja banget kata Tuhan. Baru segitu aja kamu udah komplain. Baru sedikit aja kamu sudah komplain. Lupa ya kamu sama Abraham. Dia jalan tanpa tujuan. Without complain. Nurut sepenuh hati. Lupa ya kata Tuhan seperti itu kepada kita. Tuh badan kamu tuh makin gemuk. Badan makin gemuk itu dikatakan adalah kantong keuangan gereja itu semakin gemuk tapi tidak tahu dikemanain. Karena udah malas mengalami pain. Udah malas mengalami tantangan. Udah keenakan. Kita nggak boleh seperti itu. Tuhan bilang tetap menabur. Kepada orang yang diberikan talenta juga tetap bekerja. Ketika dia bilang ya kepada orang hamba, nanti kalian baca, kepada hamba yang diberikan 5 talenta, ini saya tambahin lagi kamu 5 lagi. Artinya bukan ditambah itu, ya udah jadi 10 selesai. Enggak, diharapkan jadi 20. Untuk terus berkembang. Ayo, kerjain lagi, tabur lagi. Itulah makanya kita dipercaya. Karena Tuhan percaya bahwa kita sanggup mengembangkan. Ya, wealth management-nya adalah seperti itu. Ya, ingat, jangan pernah berhenti menabur. Ya. Kita berikutnya, the fact, fakta. Matius 26. Matius 26. Sebentar ya. Ya. Matius 26, salah seorang tolong baca ya. Ayat yang ke sebentar 36 ya. Tapi jangan baca ayat 36, ayat 38 sampai ke 40 sampai ke 40. Saya, Pak. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Seperti ini. Ya, ini yang sedih. Ya, ketika sesuatu sudah menjadi semakin besar, sesuatu sudah semakin menjadi lebih complicated, ya, sesuatu sudah menjadi semakin ruwet istilahnya ya, manajemennya kan harus berkembang ya. Kita dipercaya 10, sesudah 10 kita dipercaya 30, sudah 30, 100 jadi 1000, 1000 jadi 20.000 dan semakin besar. Nah, semakin besar ini ya ini semakin banyak tantangan. Ya. Dan pada saatnya tantangan ini terjadi, ada sebuah tantangan
yang paling menyakitkan. Ya, yang paling menyakitkan adalah perpisahan. Ya, perpisahan itu apa sih? Gitu ya. Ya, ini Tuhan Yesus harus berpisah sama murid-muridnya. Ya, harus berpisah sama murid-muridnya. Dia bilang sama Bapa, Tuhan kalau ini cawan ini boleh berlalu daripada aku, kalau boleh ya. Dia bilang seperti itu. Tapi dia sangat mengasihi muridnya, tapi muridnya malah nyantai. Malah nggak berjaga-jaga. Malah tertidur. Nggak sanggup kamu berjaga sebentar saja. Yang saya pikirkan ini adalah sangat berat. Kata Tuhan. Ketika organisasi kita menjadi lebih luar biasa, menjadi lebih besar, akan tiba saatnya kita berpikir untuk membelah diri. Seperti sebuah sel. Ya, membelah diri artinya bukan artinya berpisah, walaupun painful, sedih. Ya, membelah diri juga artinya membagi dua harta kita, ya tentunya sudah kekumpul, kita harus membelah diri untuk tujuan yang lebih baik, membuka cabang atau seperti apa, tentunya harta kekayaan harus dibagi kepada yang dibelah. Sometimes kita merasa sayang, kan sudah baik selama ini saya yang manage, kan sudah lebih baik, sudah baik kepada ketika saya yang memimpin, tapi Tuhan bilang enggak, harus bercabang. Harus bertumbuh, harus bercabang, kata Tuhan, sama seperti pokok anggur. Ya, bercabang dan berbuah banyak. Bukan jadi pokok doang, tapi ada ranting-ranting. Cuman ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, kata Tuhan. Nah, ketika kita berhadapan dengan cuman satu pokok anggur, ya ada hasil maksimum yang harus kita dapat, mau tidak mau. Maksimum dari satu pokok anggur mungkin 2 kilo anggur per tahun. Kalau mau jadi 4 kilo harus tanam 1 lagi. Mau jadi 2 ton mesti tanam 1000 lagi. Dan saatnya lah kita harus wealth management kita untuk membelah diri. Ya saatnya untuk berbagi. Ya saatnya untuk mendirikan sebuah yang baru, yang challenge-nya juga nanti nggak tahu. Tapi kata Tuhan, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepada kamu. Tapi dia tidak tunjukkan kemana. Dan itulah yang menjadi sisi kuat daripada dasar wealth management. Sisi kuatnya adalah harus berani menabur lagi dan lagi. Ya, menabur lagi dan lagi. Oke, saya berhenti dulu sebentar di situ. Ya, kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Oke, kita lanjut ya. Ketika memanage finance sekarang, saya akan lebih berbicara tentang finance di gereja, ya. Istilahnya finance di gereja ini sebenarnya nggak rumit, sama aja sama mengelola sebuah perusahaan. Ya, mengelola laporan keuangan perusahaan. Semakin kita mahir, ya, semakin kita mahir untuk mengelola finance daripada di gereja, semakin kita bisa mendapati, semakin kita dapat menelanjangi kebobrokan apa yang ada di tubuh kita, di tubuh gereja kita. Kok bisa gitu, Pak? Ya, gini, ketika kita memulai sesuatu, ya, kita tentunya punya perencanaan. Kita punya perencanaan untuk ketika kalau kita ingin membangun gereja, ya, membangun gereja, contoh nanti satu orang dari kalian tiba-tiba istilahnya sudah selesai kuliah, tiba-tiba diterjunkan nanti ke ladang Tuhan, posisinya mungkin di Ambon, misalnya kembali ke Ambon, dan di Ambon dia akan berjibaku di situ, akan melakukan journey di situ, dan kemudian tiba saatnya dia akan memplanning sesuatu di sana. Ketika dia dihadapkan dengan planning, dia tentunya harus menuliskannya. Jangan cuma diingat di kepala. Ya, tuliskan, write it down. Ya, menuliskannya, perencanaannya itu seperti apa.
Ya, saya ingin sama seperti kayak Nuh. Ketika Nuh disuruh membuat bahtera oleh Tuhan, kalau kalian baca, ketika Nuh disuruh membuat bahtera itu ukuran eksaknya itu dikasih. Bahannya dikasih apa? Kita sering banyak lupa. Ya, apa yang Nuh alami. Yang Nuh alami adalah disuruh membangun, dia bukan seorang tukang kayu, dia bukan seorang perencana pembuatan kapal yang besar, ya, dia bukan seorang pembangun juga, ya, dia cuma menuruti apa yang sudah dituliskan. Ya, toh kita punya jaringan, tidak bisa menuliskannya, kita bisa minta bantuan. Tetapi just write it down. Write it down artinya tulis eksaknya seperti apa. Dan dari perencanaan itu secara gamblang apa yang dilakukan itu ya dituliskan beserta permasalahannya, selengkap-lengkapnya. Jadi ketika kita masuk, ya, ketika kita masuk dalam perencanaan tersebut, kita melangkah step by step, tidak melangkah secara acak. Ya, ini teorinya. Ya, nah, saya akan bercerita sedikit tentang pernikahan saya. Ketika saya mau menikah, kami melakukan perencanaan itu, kita membeli buku. Ya, kita membeli buku tentang perencanaan pernikahan. Perencanaan bukan mau menikah artinya mau menikah begitu, tapi perencanaan tentang pestanya doang, sama upacara-upacara adat yang harus kita lakukan. Nah, dan itu kami tulis sampai perizinannya, segala macam itu kami tulis, sehingga kita punya checklist, ini sudah, ini belum, kita laksanakan hari ini. Kemudian kita bikin perkiraan tanggalnya, harus dilaksanakan kapan, sampai pada hari H-nya. Saudara tahu nggak, pas walaupun sudah ditulis seperti itu, pas hari H-nya juga ada aja yang kelupaan. Ya, tapi paling tidak tinggal sedikit yang kelupaan. Ya, nggak banyak yang kelupaan. Jadi perencanaan itu dituliskan. Kenapa juga harus dituliskan? Untuk mendukung transparansi. Tahu transparansi? Transparansi adalah keterbukaan kita apa yang mau kita lakukan. Toh nanti kita punya jemaat, benar? Kita punya jemaat, kita punya pengikut, kita punya partner, kita juga punya bos, kita juga punya rekan, kita punya tukang, pegawai, dan segala macam. Keterbukaan ini ya akan membuat orang juga mengetahui apa goal kita, tujuan kita. Paling tidak dia mau nurut sama kita, ikut sama kita. Sama seperti Abraham, dia tidak menunjukkan kemana kita harus pergi, tapi menunjukkan bahwa manajemen ketika pergi itu makanan terjaga, makanan ternak terjaga, kekayaan terjaga. Bukan asal main pergi begitu aja, enggak ya. Itu bawa ternak, bawa gembala-gembala, bawa pegawai, segala macam itu butuh manajemen. Ya, mandornya, satpamnya, semua diikutkan. Kemana Pak? Pokoknya ikut saya. Siapa? Saya jaga tugas saya seperti ini semua dilakukan. Dan itulah yang menjadi takaran kita adalah transparansi. Transparansi tentang tugas, transparansi tentang dana yang dibutuhkan, dan pendapatan yang diterima. Nah, kemudian setelah perencanaan ini matang, detail, nanti cara menyusunnya seperti apa, itu saya nggak tahu, nanti katanya ada 4 kali mata kuliah. Mungkin mata kuliah yang berikutnya akan saya gambarkan bagaimana menyusun perencanaan, bagaimana membuat transparansi. Tapi itu adalah seperti brainstorming sebenarnya, tapi brainstorming itu dituliskan. Bukan cuman kita ngecap aja ngomong kita akan begini tanpa pernah dituliskan, tanpa pernah dibuat buku bakunya istilahnya. Dan setelah perencanaan itu selesai, baru kita akan membuat budgeting. Ya, budgeting butuh berapa sesuai dengan tahapan perencanaan. Enggak loncat-loncat. Jadi contohnya bangun rumah kan nggak mungkin bikin atapnya dulu. Ya, pasti harus bikin pondasinya dulu. Ya, budgeting yang sesuai adalah ya kita bikinlah
pondasinya dulu, baru naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya jangan bikin budgeting, ya kita ada atap bagus nih, langsung loncat-loncat, lari-lari, perencanaannya tidak terstruktur dengan rapi. Ya, kita harus membuatnya dengan rapi. Ya, itu dari sisi budgeting. Nah, kemudian realisasi. Nah, realisasi ini juga yang akan menjadi dasar lagi untuk orang melihat bahwa sudah sampai di mana perencanaan kita terlaksana. Itu adalah laporan yang namanya realisasi. Jadi 3 ini berdampingan. Ya, yang satu tadi perencanaan, paling kiri di tengah-tengah ada budgeting, di sebelah kanan ada realisasi. Kenaikan kekurangan ketahuan di sana. Ya. Kemudian realisasi ini didukung harus dengan pencatatan. Pencatatan ini apa? Dokumentasi. Dokumentasinya apa? Siapa yang memberikan? Di kemana ada bon-bonnya lah istilahnya ya. Pencatatan itu ada bonnya, ada buktinya, ada ucapan terima kasihnya, ada penerima penghargaannya, dan lain sebagainya. Sehingga 4 hal ini tergambar dengan rapi, sehingga ketika kita melaporkannya, hasil yang sudah kita capai ini, semua bisa mengerti apa yang kita maksud dengan apa yang disebut dengan bahasa kita. Bahasa kita, tidak semua orang mengerti tentang neraca. Tidak semua orang mengerti tentang laporan keuangan. Tetapi orang perlu mengerti bahasa kita. Bahasa perencanaan, bahasa transparansi, bahasa budgeting, hindari bahasa penuduhan. Kan kamu dapat 50.000 tadi, saya bilang gini. Sekarang kamu bilang bataknya 45.000. Nah, 5.000 sisanya mana? A, I, U, B, kayak begitu. Barangkali jangan langsung bilang, kamu korupsi ya, menuduh seperti itu. Enggak. Sebenarnya kamu pakai buat apa? Itu jauh lebih indah bahasanya. Iya Pak, saya pakai buat makan. Iya Pak, saya pakai buat uang sekolah anak saya. Kalau kepake, misalnya seperti itu, tuliskan di realisasi terpakai untuk uang sekolah anak si A. Terpakai untuk makan untuk ini. Menghindari menghindari konfrontasi, menghindari perselisihan. Tetapi tercatat. Mau dipakai sebagai apa? Sebagai hutang atau sebagai apa? Mau jadi sumbangan. Tapi tetap harus ada teguran. Lain kali nggak boleh seperti itu ya Pak ya. Kami tetap catat sebagai ini. Dan kami akan publish. Artinya semua orang berhak untuk tahu. Dan hal itu mendorong orang juga untuk menghentikan tindakan korupsi. Karena dipublish. Ngerti ya? Gitu. Karena dipublish. Tapi kita publish apa adanya toh. Ya dipakai terpakai, kita nggak tuduh kamu pencuri. Tapi ya artinya benar-benar saling mengaku dosa. Lah, kamu katanya itu tercapai. Ya. Tercapainya gimana? Ya dipublish. Ya ini uangnya dipakai sama ini untuk ini karena dipublish dan dia mengakui. Ya, nggak apa-apa. Kita emang sebagai seorang anak-anak Tuhan kita harus wajib mengampuni, benar. Tapi kita juga harus cerdik. Jikalau terulang lagi, berarti orang ini sudah tidak bisa dipercaya, terpaksa kita ganti dengan orang yang lain. Tapi kita tidak pernah mau accuse, tidak pernah mau menjadi seorang yang namanya accuser atau sama seperti orang Farisi yang menuduh, ya, yang menuduh dan menghukum. Ya, kita tidak mau untuk menghukum seseorang. Kita hanya memindahkan, bahasanya aneh ya, kita hanya memindahkan penanggung jawabnya ke tempat lain. Tapi tetap kita catat. Dan itulah gunanya pencatatan tadi sesuai dengan bukti dan publish, transparan. Ya. Jadi seperti itu menghindari konfrontasi. Sama seperti Abraham konfrontasi dengan Lot. Diambil wise-nya, wise management-nya. Oke lah, Lot, kamu ternyata benar-benar dipublish di Alkitab, dipublish, dituliskan. Ya,
di kitab Kejadian dituliskan, Lot pengen lahan yang baik. Lot berantem gara-gara rebutan rumput hijau, ya. Padahal sebenarnya Lot harus yang lebih mengalah, tapi di situ disebutkan memang Lot sifatnya bukan orang yang mengalah, apalagi istrinya yang jadi tiang garam. Ya, jadi seperti itu pengelolaan kita juga. Ayo kita datang bersama-sama. Kamu pengennya gimana? Seperti apa? Kalau ada konflik ya, ini kalau ada konflik. Kita berdoa untuk tidak ada konflik. Ya, seperti apa? Kamu pengen yang ini, yang inilah kamu kelola. Oke. Ya, Tuhan pasti akan lebih berkati kita daripada kita tekan terus di konflik. Ngapain punya konflik? Ya, kenapa kita punya konflik? Yaitu tadi, tabur tadi. Tetap aja pasti ada aja yang naburnya di batu-batu itu atau di semak belukar. Ya, itu realita yang harus kita hadapi. Bukan berarti kita jadi lurus gitu. Kita pasti menghadapi sesuatu seperti itu. Tuhan sudah bilang duluan. Tuhan sudah bilang, udah pencuri itu selalu ada, orang miskin itu selalu ada, kerakusan itu selalu ada. Ya, cuman wise-nya kita, Tuhan mendidik kita sudah dengan bijak, dan willingness atau kemauan kita, kerendah hatian kita, ya, untuk melakukan perencanaan transparansi ini. Ya, biarlah penilaian dilakukan atas transparansi ini. Ya, kita nggak mau macam-macam. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini, ya, journey demi journey atau namanya perjalanan demi perjalanan, tentunya kita akan alami. Ya, kita akan alami, tapi jangan pernah takut. Ya, 4 hal tadi itu pasti akan selalu terjadi. Ya, ketika kita menabur itu 4 hal tersebut itu pasti akan ada. Ya, tapi jangan takut karena tanah yang baik akan senantiasa menutupi yang 3 yang buruk tadi. Karena hasilnya jauh melebihi yang buruk tadi. Jadi jangan pernah takut. Kadang-kadang pikiran kita tertutup dengan hal yang buruk. Ya, dari uang sejuta 100 rupiah hilang, kita mumet minta ampun. Sama ketika ada itu yang kehilangan uangnya itu, yang akhirnya bersuka cita. Ya, siapa namanya perempuan yang kehilangan 1 dirham itu? Ya, kehilangan, dia cari-cari, ketika ketemu 1 dirham itu dia malah bikin pesta. Pestanya bayarnya berapa? Mungkin 3 dirham. Kayak begitu ya untuk bayar pestanya. Tapi karena sukacitanya. Artinya apa? Ketahuan ada di mana, transparansinya ada di mana, ketahuan itu yang membuat kita tetap bersuka cita. Ya, tidak sedih karena kehilangan uang, tidak sedih karena menabur di tempat yang salah, tetapi tetap sukacita punya satu hal, bahwa penaburan di tempat yang baik akan nanti menutupi yang salah ini. Ya, itu gambaran secara teori, gambaran secara umum. Ya, secara teori dan secara umum yang saya sampaikan kepada kalian sebagai murid-murid. Ya, jadi ya, take your journey, ambil bagianmu dalam perjalanan. Ya, tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan menetapkan ya langkah-langkahmu, ya, tidak perlu takut kalau ada pengkhianatan, kalau ada failure, kegagalan, kalau ada dosa, kalau ada apa-apa. You are into the shape of God. Artinya saudara sedang dibentuk, sedang dilucuti. Ya, akunya ini sedang dipapas, dilucuti sehingga menjadi sebuah bentuk atau gambaran Tuhan yang begitu indah. Ya, dalam sisi hal, kalau saya bicara tentang keuangan, dalam sisi hal keuangan. Ya, kalau tentang teorinya bagaimana menciptakan laporan yang baik dan transparansi dalam bentuk Excel atau misalnya dalam bentuk itunya, mungkin nanti saya akan bagikan di kemudian hari. Ya, kita akan langsung kepada tanya jawab. Ya, tanya jawab. Sekarang jam berapa ya? Sekarang itu sudah jam 20.57 tuh, sudah pas 2 jam. Ya, sudah pas 2 jam, masih ada waktu sekitar 3 menit. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan.
Nggak bosen kan? Wah, ada 26. Puji Tuhan. Ya. Ya. Ini kelas umur ya, saya kalau nggak ada yang mau nanya, saya mau nanya. Ini umurnya dari umur berapa sampai umur berapa nih, rentang studentnya? Mungkin bisa jawab. Yang termuda umur berapa? Yang paling tua umur berapa? Halo, halo. Paling muda sekitar 20-an sebenarnya, Pastor. Oke. Tingkat pendidikan gimana? Atau kuliah atau gimana? Rata-rata mahasiswa. Oke. Berarti kalau mahasiswa untuk kuliah berikutnya, saya kasih yang lebih berat ya. Istilahnya lulus SMA semua. Sudah lulus SMA semua ya pastinya ya. Iya benar, Iya, Pastor. Oke, kalau kayak begitu pasti yang berikutnya, yang kedua nanti akan saya berikan yang lebih berat. Tentunya nanti saya emailkan berkas-berkas latihan, berkas-berkas perencanaan, berkas-berkas tadi yang dimaksud dari perencanaan, transparansi, budgeting, realisasi, dan pencatatan. Nanti berkas-berkas seperti itu akan saya sampaikan kepada kalian ya untuk dapat memahami secara global mengenai manajemen keuangan di gereja, dan nanti juga tentang hal-hal yang kalian akan dapatkan ketika memahami sebuah laporan keuangan atau mencatat laporan keuangan, apa saja yang terjadi di situ, kita bisa melihatnya secara gamblang, ya, baik secara kejujuran, baik secara kebutuhan, baik secara global situasi dari penggembalaan. Jadi nggak terlalu jelimet lah, ya. Ini secara umum, nggak usah secara mahasiswa accounting, tidak perlu, tetapi secara gambaran umum kalian bisa menerapkannya nanti di masing-masing, di pelayanan kalian masing-masing. Oke, ini sudah jam 9 malam, pas sekali. Kita tutup dalam doa atau gimana, Pak Kris masih di situ atau gimana? Sepertinya belum masuk, Pak Krisnya, Pak. Oke, kalau gitu kita tutup aja dalam doa. Ya. Oke, saya akan tutup doa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, untuk pelajaran hari ini, segala yang boleh hamba-Mu ini katakan, Tuhan, kiranya Engkau menguruskannya, Engkau memberikan pengertian kepada kami semua sebagai pendengar, kami semua sebagai pelaku firman, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksud dalam diri kami, ketika kami melakukan perjalanan hidup kami, Tuhan. Ketika kami melangkahkan kaki kami step by step ke ladang yang Kau tunjukkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, buat semua pelajar-pelajar di tempat ini juga menjadi semakin hari semakin lebih baik, semakin disempurnakan, semakin dilucuti, semakin merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami jauh lagi lebih mengerti apa yang Kau maksud dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekolah ini terus, berkati jemaat-Mu di Lampung, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, cukupkan kebutuhan kami ya Bapa, biarlah kami melangkah senantiasa dengan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Segala puji dan syukur bagi nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Pastor Imanto Ketaran untuk materinya pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa untuk kehadirannya di pertemuan pertama mata kuliah Manajemen Finansial Keuangan Gereja. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, masih sama di jam yang sama via Zoom meeting tentunya. Dan
Mungkin ada pengumuman dari administrasi. Terima kasih sebelumnya kepada Pastor Imanto sudah mengajar pada malam hari ini. Saya dari pihak administrasi